عسى بجاه النبي حصول شفاء للسقيم مسابوا علي ترذم علينا رذيم ما ينقاتي خيرها يا خيرات وكريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي حصول شفاء للسقيم الله يكفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Masjid Hidayatullah, di mana dalam masjid ini terdapat 3 aliran yang berbeda, yaitu pertama warga aliran Nahdiyin, yang kedua aliran Muhammadiyah, dan ketiga aliran Salafi, manhaj Salafi. Yang poin yang dapat kita ambil dari di dalam masjid ini, yang pertama yaitu betapa tingginya toleransi di antara 3 aliran ini dalam menjalankan syariat beragama mereka, dengan tujuan mereka ingin memperkuat tali silaturahmi mereka dan demi bersatunya umat Islam. Selain itu, poin yang dapat kita ambil yaitu di mana warga masyarakat di sini itu antara satu sama lain itu menjaga kerukunannya itu sangat kuat. Hal ini dapat dibuktikan berupa adanya pembagian jam waktu sholat antara ketiga aliran ini. Misalkan hari Senin sampai Rabu itu imamnya dari warga NU, kemudian Kamis sampai Jumat itu dari warga Muhammadiyah, Sabtu sampai Minggu dari aliran manhaj Salafi. Jadi selain ada pembagian waktu sholat, di sini juga ada pembagian kegiatan majelis taklim di antara ketiga aliran ini, sehingga dengan adanya 3 aliran di satu masjid itu sangat membedakan sekali dengan masjid yang lainnya, sehingga masjid ini merupakan masjid yang unik untuk kita telusuri, untuk kita identifikasi. Maka dari itu kita akan bertanya ke narasumber kita, ketiga narasumber kita, bagaimana يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء لسكيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. Sekarang kita berada di salah satu pondok Bapak Sunnah yang bermanfaat Salafi, di mana dalam pondok ini kita akan menanyai beberapa narasumber kita. Yang pertama ada Ustaz Abdul Muhammad Ali, dan yang kedua narasumber kita ada dari warga Nahdiyin, yaitu seorang Habib Abu Bakar bin Abdurrahman, Habib Abu Bakar bin Hasan bin Bud As-Segaf. Mari kita simak penjelasan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di sini, saya berada di sini. Ada di samping saya itu Ustadz Habib Ibrahim Muhammad Ali, di mana beliau merupakan salah satu ulama, salah satu ustadz yang terpopuler di kalangan masyarakat Pasuruan yang membawa akidah manhaj Salafi. Mari kita lihat ucapan beliau, mari kita lihat penjelasan beliau tentang tema yang saya usung. Yang pertama, saya akan bertanya tentang apa itu
akidah manhaj salafi yang menjadikan Bapak dan pemahamannya itu seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, dan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait pertanyaan apakah manhaj salaf itu, maka jawabannya adalah manhaj artinya metode. Metode, manhaj, minhaj itu sama, metode. Maksudnya adalah metode dalam beragama. Itu manhaj. Adapun salaf, salaf artinya adalah pendahulu. Pendahulu maksudnya di sini adalah pendahulu, yaitu Rasulullah SAW yang membawa agama ini beserta para sahabatnya. Maka mereka dikenal dengan istilah salaf. Kemudian siapa saja yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya, maka itu termasuk juga salaf, seperti para tabi'in dan para tabi'in. 3 generasi yang diistimewakan oleh Nabi SAW, karena Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi zamanku, yaitu sahabat Nabi. Kemudian yang mengiringi mereka yaitu tabi'in. Kemudian yang mengiringi mereka lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Maka mereka adalah para salaf. Dikenal dengan istilah salaf as-salih, yaitu karena tidak semua orang yang dahulu atau mendahulu itu baik, maka yang diambil hanya para pendahulu yang baik-baik saja, yaitu seperti Nabi dan para sahabatnya dan yang mengikuti jejak mereka. Dalam Al-Quran disebutkan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansar dan Muhajirin, demikian pula siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manhaj salaf, artinya metode beragama yang dilakukan oleh para salafus saleh. Nah, orang yang mengikuti manhaj ini disebut salafi, yaitu orang yang mengikuti jejak mereka para salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatnya. Ini istilah manhaj salaf. Catatan di sini, kalau dikatakan manhaj, maka itu bukan sebuah ormas, bukan. Tapi ini manhaj, metode beragama. Oleh karena itu, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ketika disebut manhaj salaf ya seperti ini. Apa itu? Metode beragama mengikuti jejak para salafus saleh. Oleh karena itu, meskipun kita tidak satu organisasi, tidak satu ormas dengan orang lain, maka kita bisa berkumpul, bertemu bersama mereka meskipun tidak kenal. Karena yang menyatukan adalah manhaj salaf, yaitu metode beragama mengikuti para salafus saleh. Ini yang pertama. Adapun tentang akidah, sama. Akidah tidak hanya akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua prinsip dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti metode salaf. Sehingga akidahnya misalnya mengikuti akidah 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita mengikuti demikian dalam semua aspek kehidupan, itu tidak lepas daripada 4 imam tersebut. Termasuk diantaranya adalah akidah-akidah yang dicetuskan oleh mereka, kita ikuti ya. Jadi kita tidak membuat madhab baru, tetapi kita hanya sekedar mengikuti generasi para salafus saleh dalam akidah. Demikian pula dalam muamalah, dalam ibadah dan seterusnya, tentu saja ada perbedaan biasa karena 4 imam saja berbeda. Maka dalam manhaj salaf itu dituntut untuk mengambil dan menerapkan apa yang lebih kuat dari beberapa imam atau pendapat imam tadi. Kadang-kadang berbeda pendapat satu imam dengan imam yang lain, maka kita sebagai umat Islam dalam manhaj salaf ini dituntut untuk mencari pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran tidak lain adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk memegang teguh pendapat satu imam. Karena namanya manusia, meskipun dia pandai imam, juru dakwah dan semisal, pasti suatu ketika lemah pendapatnya atau kadang-kadang keliru, yang lain kadang-kadang benar.
maka kita tidak boleh taklid kepada satu imam, maka kita berusaha untuk melihat perbedaan-perbedaan itu, kita ambil mana yang lebih dekat kepada kebenaran, dan itulah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil suatu contoh saja dalam masalah khilafiyah, ini kita bicara masalah khilafiyah dalam ibadah, yaitu seorang imam ketika mengimami sholat, ya, itu para imam berbeda pendapat apakah menjaharkan bismillah atau tidak, kan ada itu. Sementara Imam Syafi'i menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang lain seperti Imam Ahmad mengatakan lirih bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini dalam manhaj salaf kita dituntut untuk meneliti dalil. Masing-masing pendapat itu dalil yang mana yang lebih kuat atau lebih dekat. Ternyata Imam Ahmad membawakan dalil hadis Anas yang menunjukkan bahwasanya Nabi atau aku sholat bersama Nabi pernah, bersama Abu Bakar pernah, bersama Umar pernah, bahkan bersama Utsman pun juga pernah, tidak satu pun mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam manhaj salaf kita ikuti pendapat yang lebih dekat kepada dalil, itu intinya. Adapun masalah akidah, kembali tadi masalah akidah, 4 imam ini semua sama, tidak ada beda. Berkeyakinan tentang Allah, ya, itu ada, Allah itu punya sifat rububiyah, Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang ulia, Asmaul Husna. Allah itu juga harus diibadahi, tidak ada yang selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya 4 imam madzhab sama, sehingga kita mengikut salah satu dari mereka pun tidak ada masalah. Kemudian masalah muamalah dan yang lainnya, maka sama tadi, kita ikuti dalil, apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah. Kemudian kalau ada perselisihan pendapat di kalangan imam, maka kita mencari mana yang lebih dekat kepada dalil. Allah Ta'ala. Ya, kemudian pertanyaan kedua, rata-rata kan masyarakat Pasuruan ini warga Nahdliyin, dan manhaj salaf ini ibaratkan masih minoritas gitu. Bagaimana cara dengan untuk merangkul para orang awam, khususnya misalkan anak muda sekarang kan masih labil, mau milih guru yang mana, mau guru yang nasabnya nyambung ke Rasulullah atau gimana? Kemudian saya pertanyaannya yaitu bagaimana cara merangkul dengan orang awam untuk meyakinkan agar bisa sesuai dengan akidah ini. Ya. Jadi Rasulullah, dalam pandangan kami, Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu masalah. Jadi masalah itu kita pahami dan ada dalilnya jelas, maka kita sampaikan. Adapun masalah kondisi masyarakat yang umumnya warga satu ormas tertentu yang terbesar, kemudian kita tidak sama, tidak ada masalah. Yang penting kita ini sama-sama berusaha untuk menyampaikan yaitu kalimat tauhid. Karena itulah tujuan semua para rasul diutus untuk menyempurnakan kalimat tauhid. Ya. Wa ila 'adin aqaum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini bercerita tentang Nabi Hud, yang disampaikan adalah jangan menyembah kecuali Allah. Wa ila madyana aqahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama, Nabi Syu'aib juga demikian, diperintahkan untuk menyampaikan kalimat tauhid. Nabi kita pun juga demikian. Jadi intinya adalah kita memurnikan kalimat tauhid, mengembalikan kepada kejayaan umat, yaitu ketika mereka berpegang kepada kalimat tauhid, yang mana menjauhkan bentuk-bentuk berbagai macam kesyirikan, khurafat, dan lain sebagainya. Itu tugasnya para rasul yang diemban oleh semua juru dakwah mestinya. Adapun kondisi masyarakat yang tidak menerima atau masyarakat yang mungkin mereka tidak sepaham, kita sampaikan semampu kita, tentu saja dengan berusaha menyampaikan dengan kalam yang lembut, akhlakul karimah, tidak mencaci maki, tidak mengkafir-kafirkan, tidak mensyirik-syirikan kecuali dengan dalil, tidak menunjuk orang itu bahwa kafir dan semisalnya. Maka itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendakwai masyarakat. Adapun masalah orang itu kadang-kadang bisa menerima atau menolak, yang namanya hidayah itu taufik itu di tangan Allah. Kalau Nabi Muhammad saja sempat ditolak oleh mayoritas warganya sendiri di Mekah, padahal dia seorang nabi, dia dikuatkan dengan wahyu atau ilham atau yang lainnya, ya, tapi tetap saja ditolak oleh kebanyakan warganya sendiri di Makkah, bahkan akhirnya diusir sehingga dia pindah dari Makkah ke Madinah. Maka mustahil kita akan mengharuskan orang itu harus ikut kita, tidak bisa.
Jadi mesti ada ujian, mesti ada cobaan, mesti ada waktu yang perlu diluangkan, lama waktunya, sehingga mungkin 1-2 di antara mereka yang sadar akan dakwah Islam yang murni ini. Intinya memurnikan agama Islam dari segala campuran yang mungkin kadang-kadang itu mengotori Islam sehingga orang terlalu merasa berat dengan Islam ini sendiri. Maka itulah tugas kami, yaitu membersihkan Islam dari kotoran-kotoran yang ada, sehingga Islam menjadi agama yang mudah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ad-dinu yusrun walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Islam ini agama yang mudah. Kalau ada orang yang memberati diri dengan agama Islam, pasti dia akan lemah, tidak akan mampu. Contoh begini, dalam Islam itu sholat sudah diatur, jumlahnya pun ada 5, sisanya sunnah. Artinya yang harus diwajibkan pada diri sendiri ada 5 kali waktu sholat. Kalau ada orang mengharuskan misalnya qiyamul lail, harus misalnya setiap malam jam sekian sampai sekian, kalau dia mewajibkan, niscaya dia akan keberatan. Suatu ketika dia sakit, suatu ketika dia musafir, suatu ketika dia lemah dan lain sebagainya, pasti akan lemah, tidak bisa mewajibkan dirinya karena Allah sudah mengukur bahwa Islam ini mudah. 5 waktu sholat, yang lainnya sunnah. Kemudian puasa misalnya diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu lemah, sehingga puasa yang terbaik dari puasa sunnah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Kalau ada orang mengharuskan diri puasa, misalnya dia mengatakan saya wajibkan diri saya puasa setahun penuh, maka ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu berat bagi dia, pasti dia akan kalah dan dia tidak akan mampu melaksanakannya. Intinya kewajiban kita hanya menyampaikan kepada umat sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun masalah menerima atau tidaknya umat itu dipasrahkan kepada Allah, karena yang membolak-balik hatinya manusia itu adalah hanya Allah. Kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu saja dengan cara yang benar, kemudian dengan menyampaikan kalimat tauhid dengan sebaik-baiknya, lemah lembut, akhlakul karimah, kemudian dengan sifat kedermawanan. Kita anjurkan jamaah-jamaah untuk selalu bersifat dermawan, dan itu termasuk sarana supaya orang itu mendapatkan hidayah dan mau menerima apa yang kita sampaikan. Di antaranya adalah demikian. Yang intinya adalah caranya tentu saja dengan akhlakul karimah. Allah. Kemudian pertanyaan ketiga itu, asal-usul masuknya zaman salaf ini ke Pasuruan itu gimana awalnya? Kalau asal-usul Allahu a'lam ya. Saya sendiri mulai berdakwah di Pasuruan ini tahun 2007-an kira-kira. Dan di sini sudah mulai ada pengajian-pengajian yang didatangkan dari luar. Yang saya tahu ya, itu didatangkan dari Gresik, ada ya, pernah juga. Kemudian tapi tidak rutin karena tidak ada yang mungkin di sini yang memulai dakwah ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kami dimudahkan untuk membuat kajian kecil-kecilan, yang pertama di sebelah masjid ini, kemudian di Masjid Al-Irsyad Pasuruan yang di mana Sangar itu, di antaranya juga di Marco Utomo. Kemudian juga kita mulai membuat pondok kecil-kecilan juga karena tuntutan, dan sebagian teman-teman kita itu ingin belajar ya, kita buat pondok seadanya, lalu kemudian kita bangun tempat yang agak permanen di tempat kita ini sekarang ini. Kemudian kita menerima tanah wakaf di Blandongan dari kerabat sendiri juga, dan kita buat sekolahan dan pondok takfir juga. Itu sekitar yang paling tidak mulainya itu bisa dihitung dari 2010-an gitu. Mulai Semarang pengajian dengan manhaj salaf, kemudian ditambah lagi juga kita mengundang ustaz dari luar, dari Surabaya, dari Malang ya, dari Gresik juga kadang-kadang, sehingga lebih semarak lagi. Intinya adalah kita tidak mengklaim bahwa kita yang memulai, tetapi Allah SWT yang memudahkan hal itu kira-kira di tahun-tahun sekitar mulai Semarang itu 2007-an insya Allah mulai Semarang. Dan alhamdulillah setiap kajian sekarang itu diminati oleh banyak anak-anak muda, sebagian juga orang-orang yang sudah sepuh, dan alhamdulillah kita tidak berbenturan dengan masyarakat, karena yang kita sampaikan adalah apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita harus memang berusaha untuk sebijak mungkin menghadapi khilafiyah ya. Jadi ketika ada khilafiyah sifatnya itu furu'iyah, cabang masalah, maka kita tidak terlalu. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
tentang bagaimana respon masyarakat terhadap akidah ini. Ya, kalau masalah kita tadi ya sama ya, jadi nggak ada beda kita dengan merujuk kepada 4 imam madzhab gitu. Jadi nggak ada masalah insya Allah. Cuman respon dalam hal-hal furu'iyah ya tentu saja karena kita berusaha untuk mengikat, menjelaskan lebih detail ya, tentu saja ada hal-hal yang sifatnya itu pro kontra, itu yang biasa ya, di mana seperti itu. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini sudah ada kok perbedaan dari dulu antara Muhammadiyah dan NU, dan itu tidak ada masalah ya, seperti itulah. Kadang-kadang kita ini bedanya hanya masalah-masalah klasik gitu loh. Dalam masalah ibadah seperti misalnya mereka kunut, kita tidak, mereka tahlilan, kita tidak, mereka mengadakan acara maulid, kita tidak. Hanya itu saja dan tidak perlu dibesar-besarkan saya kira. Karena apa? Karena hal ini memicu, kalau dibesar-besarkan adalah memicu perselisihan dan akhirnya perpecahan. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi intinya adalah perbedaan itu hal yang lumrah. Hanya sebagian orang saja yang kadang-kadang itu membesar-besarkan sehingga orang marah, kemudian sampai mungkin mereka tidak terima dan akhirnya ada tindakan yang di luar kemauan kita. Itu tidak kita inginkan. Yang penting adalah bagaimana masyarakat ini lebih memahami Islam dengan sebaik-baiknya sehingga mereka lebih mudah menjalankan agama Islam sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu menurut pandangan dengan apakah toleransi antara warga Pasuruan ini sudah sesuai penerapannya dengan nilai-nilai Pancasila? Secara umum sudah sesuai. Jadi dalam Pancasila itu ada istilah persatuan Indonesia kan gitu. Maka kalau kita bilang secara umum kondusif, mereka meskipun berbeda, seperti kadang-kadang sebagian kelompok mengadakan acara A, kelompok yang lain tidak mengadakan, kemudian mereka saling menghormati, alhamdulillah itu sesuai. Antara umat Islam dengan umat yang lain Nasrani itu tidak tidak ada bentrokan, tetap kondusif, saling menghargai, artinya saling menjaga keutuhan akidah, karena Allah sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin. Karena dalam urusan agama itu tidak bisa kita campur-campur. Allah sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Kemudian Allah sendiri mengatakan inna dina 'inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam, maka itu yang harus kita pegang. Jadi dalam masalah toleransi beragama dalam manhaj salaf ini terbagi menjadi 2 hal. Toleransi antar umat beragama kalau dalam urusan duniawiyah maka itu boleh di dalam manhaj salaf ini. Ya. Karena Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Intinya di situ Allah tidak melarang kita semua untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir ketika mereka tidak menyerang kita dan mereka tidak mengusir kita dari negeri kita. Alhamdulillah orang-orang kafir, maksudnya orang-orang selain muslim di hadapan kita tidak mengusir kita, tidak mengganggu kita berlaku adil dengan mereka. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dalam Islam itu ada larangan membunuh orang kafir selama mereka bukan kafir harbi. Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terlibat perjanjian aman seperti orang-orang kafir yang di negeri kita ini, orang yang membunuh mereka maka tidak akan mencium baunya surga. Jadi kita tidak boleh ya membunuh orang, misalnya kita menyebut etnis Cina misalnya yang tidak beragama Islam, lalu kita bunuh dengan alasan kafir, ini haram hukumnya. Kita yang orang Islam yang membunuh mereka, kita tidak mencium baunya surga. Nah, jadi dalam urusan duniawiyah itu boleh kita toleransi, bekerja sama, muamalah, kita mengambil pegawai mereka mengambil kita pegawai, tidak ada masalah dalam Islam. Adapun toleransi umat beragama dalam masalah ibadah maka harus dijelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu, untuk agamaku, dan tidak boleh dicampur adukkan. Sehingga kita sendiri ya tidak boleh kemudian ikut-ikutan acara misalnya hari raya mereka Natal misalnya, kemudian mereka juga ikut sholat dengan kita, tidak mungkin. Dan itulah sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ada penawaran orang Quraisy supaya Nabi sehari beribadah di tempat mereka beribadah di tempat Nabi sehari, kalau nggak mau setahun sekali. Akhirnya turun surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Intinya adalah secara umum toleransi umat beragama sesuai dengan
apa yang didasarkan dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Kemudian kita berusaha untuk terus yaitu menguatkan kondusif kondisi daripada Kota Pasuruan terutama ini, dan kita sekali lagi juga harus menegaskan bahwasanya dalam urusan agama tidak boleh dicampur-campur adukan antara hak dengan batil. Adapun masalah dunia, maka kita pegang prinsip innallaha yuhibbul muqsitin, Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Allah. Terima kasih Ustaz tentang penjelasannya. Alhamdulillah, tadi penyampaian materi dari beliau. Semoga kita mendapatkan kemaslahatan bersama atas pemahaman-pemahaman yang kita anggap baru. Semoga ajaran mereka itu seperti apa, akidahnya seperti apa, kami tidak bisa tahu. Terus kelompok apa lagi? LDII ini kami pernah coba lihat ya, dulu saya pernah ketika ada di MUI Pasuruan pernah mencoba meminta salah satu pengurus MUI untuk melakukan satu upaya dialog dengan orang-orang LDII. Nah, ternyata mereka itu tidak punya kerangka ajaran yang jelas. Jadi ajaran agama mereka itu tidak ada. Mereka usuluddinnya itu apa, pakai apa, akidahnya ikut apa, syariatnya bagaimana, madhabnya siapa yang diikuti, itu tidak jelas. Jadi tidak ada satu kerangka ajaran yang jelas, tidak ada satu referensi yang jelas dalam keberagamaan, sehingga kami kesulitan untuk mengatakan ini bagaimana, mau dihukumi bagaimana. Ya jelas sesat ya, keliru karena orang beragama itu kan harus jelas, prinsipnya harus jelas, mengikuti siapa, madhabnya harus jelas. Jadi itu sudah pernah kami coba di Pasuruan. Ternyata hasilnya seperti itu. Kita minta mereka untuk datang kembali membawa usuluddinnya itu seperti apa. Ternyata mereka tidak datang kembali. Tidak datang kembali. Jadi tidak jelas. Kemudian ada hal-hal yang aneh ya, supaya orang kalau ke masjidnya mereka terus dianggap najis lalu dipel ya, dibersihin, kan aneh. Nah, itu ajaran dari mana? Wallahu a'lam ya. Dan mereka hanya mau terbuka dengan kelompoknya. Biasanya salah satu indikasi kelompok sesat itu begitu. Indikasi kelompok ini sesat, mereka tidak mau terbuka dengan kelompok lain. Mereka tidak mau kumpul dengan yang di luar kelompok. Ini pertama indikasinya. Mereka sangat eksklusif, tertutup sekali dengan orang lain. Kedua indikasinya, kelompok sesat itu biasanya mereka mengkultuskan pemimpinnya. Jadi ada untuk ISIS, LDII yang sejenis itu saya tidak bisa menghukumi bagaimana dan bagaimana. Yang jelas mereka sangat tertutup, eksklusif. Kemudian mereka ada semacam pengkultusan terhadap, jadi ada figur sentris ya, ada imamnya, ada istilahnya gurunya yang dikultuskan, dan mereka tidak mau kalau mereka menolak semua yang tidak bersumber dari gurunya itu. Biasanya indikasinya kelompok-kelompok yang sesat menyimpang itu seperti itu. Kepada orang luar yang di luar kelompok mereka, itu mereka sangat tertutup sekali. Itu indikasinya. Biasanya itu. Biar masyarakat lebih ini ya. Kemudian pertanyaan terakhir,
menurut pandangan jenengan, apakah tingkat toleransi antar warga Pasuruan ini sudah sesuai penerapannya dengan nilai-nilai Pancasila? Tingkat toleransi di Pasuruan alhamdulillah sangat baik sekali. Di sini tidak pernah terjadi kekacauan antar umat beragama, tidak pernah terjadi clash ya antar umat beragama, antara umat Islam, walaupun umat Islam di sini sangat mayoritas. Ya, sebagaimana kebanyakan di daerah-daerah yang lain di mana umat Islam mayoritas itu selalu bisa terjaga dengan baik. Yang mengkhawatirkan itu kalau umat Islam yang minoritas, itu yang mengkhawatirkan ya. Artinya bisa Anda lihat kalau di luar negeri misalnya bagaimana nasibnya umat Islam yang minoritas. Tapi kalau umat Islam mayoritas itu alhamdulillah toleransi itu dijaga dengan baik. Umat Islam itu paling ngerti dengan Pancasila, paling mengamalkan Pancasila itu umat Islam. Selama ini di Pasuruan tidak pernah ada. Yang penting umat Islam itu prinsipnya jangan digarai. Jadi umat Islam itu tidak akan mengganggu. Silakan yang Kristen beragama sesuai keyakinannya di sepanjang itu di gereja. Bahkan mereka menyesatkan kita pun tidak apa. Mereka mengklaim agama mereka satu-satunya yang benar, itu kan sama dengan menyesatkan yang lain secara otomatis. Tapi tidak apa-apa, kita tidak marah sepanjang mereka pidato itu di gereja, bukan di masjid. Nah, begitu tidak ada masalah. Yang Hindu, yang Buddha juga di puranya, di wiharanya, kemudian yang Konghucu di kelentengnya, silakan. Mereka masing-masing dengan keyakinannya kita hormati, itu keyakinan mereka. Nah, kami juga jangan disalahkan sepanjang kami berkhutbah di masjid di depan umat Islam, kita katakan satu-satunya yang benar adalah Islam, selain Islam adalah salah karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selesai, tidak ada masalah. Untuk urusan sosial kita berhubungan baik. Di Pasuruan ini katakanlah kalau Anda mau lihat mau melihat tadi yang dimaksud toleransi antar umat beragama. Bayangkan di Pasuruan ini orang Islam banyak berobat ke dokter, dokternya Kristen. Nah, ada orang Kristen berobat ke dokter Islam. Ada anak-anaknya orang Islam kerja di tokonya orang Nasrani, orang Hindu, orang Konghucu. Banyak. Pabrik-pabriknya mereka banyak. Nah, ini ada umat Islam yang punya relasi bisnis orang non-Islam. Jadi dalam urusan sosial kita tidak ada masalah. Dan itu diperbolehkan aja dalam agama. Baik, terima kasih untuk Bapak Bakar. Kita telah usai di penghujung pernyataan dari beliau. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak ujangan-ujangan yang bermanfaat dari beliau. Semoga kita mendapatkan kemaslahatan bagi orang-orang yang masih ingin menemui jati dirinya di dalam pemahaman akidahnya. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.